Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita akan membahas tentang spirit ibu kita Kartini, di mana Kartini zaman now kini juga bisa turut andil dalam mengawal demokrasi. Sudah bersama kita hari ini yaitu Ibu Trifosa Dian Purwanti. Selamat pagi Mas Selamat Rizky. pagi Bu Fosa. Beliau ini juga merupakan Panwaslu Kecamatan ya Bu ya? Panwaslu Kecamatan Tanjung Surat. Barangkali bisa menyapa terlebih dahulu Bu, sahabat Bawaslu yang ada di balik layar gitu ya, sambil memperkenalkan diri. Oh ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat semua ya. Perkenalkan saya Ibu Trifosa Dian Purwanti, bisa dipanggil Ibu Fosa. Dan saat ini, hari ini bersama dengan Mas Rizky di kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung akan melakukan berbagai hal tentang bincang-bincang tentang keterkaitan dengan Kartini itu ya Mas Rizky. Iya. Kesibukannya apa Bu kalau boleh tahu sekarang? Sekarang masih jadi kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Betul. Oke, baik. Karena kita episodenya kali ini itu adalah membahas tentang Ibu Kartini. Iya. Bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana dulu awalnya Ibu berminat untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan? Iya, sepertinya gini, kayak suatu panggilan gitu ya. Secara ideal, saya itu kayak ada satu panggilan untuk mengawal demokrasi yang ada. Kalau sebagai Panwaslu kan otomatis ketika kita pengen sekali menjadikan pemilu itu satu hal yang adil, jujur, serta nggak ada kecurangan yang ada di situ. Nah, ini yang menjadi minat saya untuk menjadi Panwaslu Kecamatan. Dan satu hal, wadah Panwaslu ini sangat konkret bagi saya untuk mengkontribusikan diri saya di wadah ini untuk bisa melakukan kepedulian terhadap hal-hal seperti itu. Dan satu hal itu untuk idealnya. Nah, ada hal lagi tentang satu keinginan saya kok pengen jadi Panwaslu itu karena di situ tuh kayak ada pengembangan diri. Iya, Bawaslu Kabupaten itu kan memberikan pelatihan-pelatihan yang luar biasa bagi Panwaslu yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, saya ada beberapa hal yang saya bisa di situ, bisa mengembangkan diri saya dalam hal hukum, administrasi, dan juga bahkan ketika kita itu melakukan investigasi. Khususnya di sini nih, saya itu banyak belajar di situ. Banyak hal yang didapatkan dari Bawaslu memberikan hal-hal ini untuk kami pelajari, dan ini menjadikan pengembangan diri saya. Begitu juga dengan public speaking. Nah, ini kayak gini nih saya dredeg loh Mas. Tapi justru ini kami belajar di situ, menjadikan pengalaman dan juga menjadikan satu hal pengembangan diri saya lebih baik lagi. Satu hal lagi nih, kalau dilihat saya pengen jadi Panwaslu itu karena undang-undang pemilu khususnya kan tentang masalah dia memberikan kebebasan 30%, ya, memberikan peluang bagi perempuan 30% untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah, di sini nih keinginan saya untuk bisa memberikan satu lagi, saya katakan kontribusi, bahwa ketika kita itu ada peluang, mengapa tidak gitu untuk hal semacam ini, kayak gitu loh Mas Rizky. Jadi peluang ini harus kita bisa lakukan, ada satu wadah, mengapa tidak gitu. Ini perlu di-highlight ya sahabat-sahabat Bawaslu, di mana beliau tadi menekankan pentingnya kontribusi perempuan begitu ya dalam turut mengawal demokrasi gitu ya. Betul. Lalu sebagai seorang perempuan nih Bu, apa tantangan awal yang Ibu rasakan nih selama memasuki dunia pengawasan pemilu? Ya, sebenarnya Panwaslu Cam itu kayak aku tuh kayak kelihatan keren gitu ya, perempuan gitu kan. Tapi stigma masyarakat itu masih beda
masih meragukan. Kenapa tuh? Pertama-tama kayak gitu ya. Jadi kayak ragu, apa bisa sih kamu sebagai perempuan malam-malam menjadi penyelenggara, menjadi pengawas pemilu ke tempat-tempat yang sepi, rawan begitu. Apa bisa begitu? Dan bahkan sering dibandingkan dengan laki-laki. Masa bisa kamu mengambil di suatu ruang ruang keputusan keputusan untuk kita di dalam mengambil keputusan itu kamu bisa gitu. Dan ini menjadikan beberapa hal itu menjadi kami rasanya stigma masyarakat atau keraguan masyarakat itu masih seperti itu. Dan kadang-kadang juga begini, tantangan yang ada bahwa kita itu kan perempuan punya peran ganda di dalam rumah tangga. Jadi saat kami atau saya ini melakukan sesuatu untuk mendaftarkan menjadi Panwaslu Cam, itu harus mempunyai komitmen yang kuat dengan keluarga dulu, gitu. Keluarga bagaimana, mau setuju nggak saya masuk ke menjadi Panwaslu Cam, ataukah saya tidak boleh? Jadi saya harus mempunyai penataan dulu di rumah, manajemen dulu di rumah. Nek misalnya suami saya nggak boleh, ya saya pasti nggak akan mau. Dan kebetulan waktu itu dari keluarga support begitu ya. Support. Jadi hal inilah yang harus kita tekankan bahwa kita juga punya peran ganda sebagai perempuan. Jadi di rumah tangga juga harus setidaknya di dalam masyarakat kita juga harus berperan di situ. Nah, satu hal juga Mas Rizky, bahwa ketika kita itu tantangannya ada di kita tuh harus punya menjaga stamina tubuh. Nah kan daerah Pengsura, daerah-daerah Temanggung ini kan jalurnya itu pegunungan seperti itu, terus ada keamanan, rawan keamanan juga. Jadi artinya kita harus juga jaga stamina mental. Mental itu juga perlu. Kenapa? Karena ketika kita itu kan berhadapan dengan tim ses, kemudian berhadapan dengan legislatif yang ada di maksudnya ada di situ, kemudian berhadapan dengan banyak orang yang mungkin kita harus benar-benar style lebih kuat lah, terlihat lebih ganas meskipun ibu perempuan. Iya, perempuan. Jadi harus punya, kita juga harus punya aturan, tahu aturan-aturan apa yang ada di Bawaslu, kita jalani. Peraturan-peraturan apa kita harus benar-benar paham. Bagaimana ketika kita mendapatkan satu perlakuan kepada kita, misalnya kayak ada tekanan dan sebagainya, kita bisa tahu jalur mana yang harus kita lakukan untuk pelaporan ke Bawaslu atau ke aparat pemerintah gitu. Oke, baik. Masih berbicara tentang spirit Kartini, Bu. Pada episode kali ini begitu ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu nih terkait peran perempuan dalam menjaga demokrasi, khususnya dalam mengawasi pemilu? Iya, ini Mas Rizky, bahwa perempuan itu kan menjadi role model publik ya. Kalau perempuan itu kita sebagai Panwaslu itu mempunyai ketegasan, mengerti aturan dan sebagainya yang ada, itu kita bisa ditandai oleh masyarakat bahwa kita itu mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa di masyarakat itu kita mengambil suatu keputusan. Karena kadang-kadang perempuan nggak dianggap untuk mengambil suatu keputusan di dalam apapun gitu. Tetapi di sini kita bisa melakukan pengambilan keputusan ketika kita sudah menjadi contoh bagi masyarakat. Oh iya benar, si Ibu A ini atau saya ini bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal berbagai tingkah laku dan sebagainya, sehingga kita mampu dan ditandai itu oleh masyarakat, bisa mengambil satu keputusan di dalam berbagai hal. Selanjutnya perempuan itu bisa menjadi satu hal yang istilahnya mendamaikan atau bisa memberikan satu solusi ketika kita dalam satu masalah di TPS misalnya ada permasalahan di sana, kita bisa mencairkan suasana, kita bisa ngobrol, memediasi, di berbagai pihak dari yang berkonflik itu, sehingga kita perempuan perannya di situ. Yang selanjutnya adalah kita bisa menjadi lebih teliti. Perempuan kan lebih teliti ketika tahap-tahap krusial penghitungan suara begitu. Saya ini kadang kepikiran, perempuan kok bisa dikasih sesuatu keajaiban gitu ya. Kadang orang tanda tangan saksi itu loh,
dia pergi gitu ya, dia minta orang lain untuk tanda tangan, kita bisa tahu itu asli atau tidak. Perempuan itu bisa tahu detailnya tuh lebih detail kalau perempuan. Jadi ini yang bisa menjadikan mengawal demokrasi dengan baik, karena perempuan-perempuan itu kelebihannya seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada pelanggaran nih masalah politik uang misalnya ya, itu sasarannya kan biasanya ibu-ibu ya, kemudian ada apa namanya juga lansia, kemudian ada juga disabilitas, biasanya kan kayak gitu tuh. Dan kita bisa melihat secara detail. Kalau di posyandu kan mungkin kalau laki-laki gitu mau masuk ke ibu-ibu kan kurang ya. Nah ini ada perempuan bisa melakukan sesuatu itu untuk melihat detailnya, bisa lebih cenderung kita bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu tersebut untuk bisa pelanggaran itu tidak ada gitu. Jadi istilahnya kita mencegah pelanggaran yang ada ketika tahap-tahapan yang seperti itu. Baik, selama menjadi pengawas pemilu kecamatan itu kemarin, ada nggak sih Bu peristiwa unik yang kemudian Ibu temui pada saat pengawasan tahapan itu? Ada Mas Rizky. Okay. Jadi waktu itu tuh kayak kita kan pengawasan nih, saya kenal tim sesnya. Iya. Saya kenal tim sesnya. Nah tiba-tiba waktu kita duduk-duduk pengawasan di agak jauh gitu kan, dia bawain amplop Mas. Oh, berani banget. Kita dikasih amplop loh. Loh, aku kaget kan, kok iso gitu kan, karena dia tahu itu aku kenal sama dia gitu loh, dan teman gitu. Nggak boleh loh aku bilang gitu. Nggak usah Mas, kayak kita nggak boleh gitu. Itu uniknya gitu. Ada satu hal lagi, uniknya lagi ketika kita pengawasan di pasar. Saya itu waktu itu pulang dari kan dadak tuh dari sekolahan langsung datang ke tempat pengawasan di pasar. Saya pakai baju batik biasa seperti itu, dan orang-orang di pasar tuh bilang, Bu, sini foto sama aku. Kayak artis aja, padahal ngerti ini mungkin saya itu caleg ya, atau apa namanya yang kampanye di situ. Jadi bahkan mereka minta, Bu, tumblernya aku dikasih dong. Padahal aku nggak bawa tumbler, minta stikernya dong gitu. Nyuan stikernya, bapak-bapak, ada ibu-ibu begitu di pasar, sehingga ini menurut saya unik sekali. Mungkin karena waktu itu saya nggak hanya pakai kokat gitu, topi panwasnya nggak kepake gitu, karena dadak kan dari sekolahan langsung ke pengawasan gitu. Baik, selama menjadi Panwaslu kecamatan Bu, apa pelajaran yang kemudian dapat Ibu petik dari pengalaman tersebut? Kalau saya tuh pernah suatu ketika ini sesuatu yang pernah saya alami. Ketika itu kan ada satu informasi, ini ada pengawasan nih di daerah yang dekat dengan tempat saya. Karena dekat dengan tempat saya minta anak saya tuh untuk mengantar gitu sampai di sana, karena ternyata rumah itu saya tahu orangnya, dan anak saya juga dengan berteman dengan anaknya orang tersebut. Nah kemudian calegnya kan belum datang tuh, yang mau kampanye tuh belum datang, sehingga saya ngobrol-ngobrol di ruang tamu itu untuk kita bisa ngobrolin tentang bukan masalah kampanye, tetapi masalah-masalah yang ada di lingkungan kami. Nah setelah itu tiba-tiba ada salah satu tim ses ngoprak-oprak yang tidak berkepentingan harus keluar gitu. Saya masih di situ karena yang mau kampanye belum datang, cuman tim sesnya aja. Nah kebetulan anak saya itu ada di dapurnya itu agak menjorok ke sana gitu kan. Nah dia tetap di situ karena merasa iki aku pernah di sini gitu loh, aku temanku gitu, dia nggak mau. Nah setelah itu dia datanglah yang mau kampanye, otomatis saya keluar lewat pintu belakang. Nah ternyata di situ udah ramai banget gitu loh. Anak saya itu dikepung oleh tim sesnya. Nah, tim sesnya perempuan juga gitu. Dikepung, terus kemudian saya seret karena kan takut nih ada sesuatu, saya seret. Karena di situ yang paling dekat ruangannya itu ada kamar mandi, langsung saya bawa ke kamar mandi. Saya masuk gitu loh. Karena saya nggak mau ada sesuatu, karena yang waktu itu yang ada di situ cuma saya sama anak saya. Teman-teman belum datang yang lainnya. Sehingga di kamar mandi itu saya telepon
telepon ke teman-teman, iki piye, ayo datang gitu, karena ada sesuatu yang harus dilakukan, karena kami nggak berani untuk keluar dari kamar mandi gitu. Nah tiba-tiba ada salah satu yang mengetuk pintu, udah selesai gitu, saya baru keluar. Nah di situ pelajaran yang saya bisa perhatikan atau saya bisa lakukan adalah bahwa ikutin standar yang ada di Bawaslu ya. Jadi apapun, kalau dalam sesuatu kita nggak boleh panik, nggak boleh ada sesuatu yang harus langsung bagaimana, tetapi kita nggak bisa, harus mental kuat ketika menghadapi seperti itu ya, kita harus hadapi gitu. Anak saya harus diamankan, tetapi saya harus menghadapi, tapi karena saking paniknya saya masuk juga ke kamar mandi. Nah ini yang menjadikan hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah kemudian jangan libatkan keluarga. Kalau misalnya keluarga saat itu bersama dengan kami, langsung minta tolong anak keluar dulu gitu, keluar dulu, sehingga dari jauh dia menunggu saya gitu. Dan satu hal bahwa ketika kita punya hal seperti itu, kita harus punya mental yang kuat, dan juga kita juga harus tahu bahwa jalur apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti itu. Dengan jalur kita harus komunikasi dengan Bawaslu, dengan aparat pemerintahan, dengan aparat keamanan. Dan kita ketika ada satu pengawasan seperti itu, jangan dianggap oh ini aman, wong sak desa misalnya, oh ini aman karena aku sudah kenal orang itu gitu. Nggak bisa, tetap harus ada proses-prosesnya atau prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Itu saja sih. Oke, baik. Menuju segmen terakhir ini Bu, ada pesan-pesan khusus nggak Bu untuk sahabat Bawaslu perempuan di luar sana, khususnya dalam kiat-kiat mengawal demokrasi seperti itu? Jadi gini, Kartini itu kan ketika memulai menulis surat habis gelap terbitlah terang, itu kan dia memulai dengan sesuatu yang awalnya tuh dia takut, ragu gitu kan, dan kemudian ada adat istiadat yang mengungkung dia. Mau nggak mau dia itu harus berjuang, ya, terang itu harus diperjuangkan. Nah terang itu kalau diperjuangkan atau harus terbit, harus nyalain lampu dulu. Kalau lampu itu diklik gitu, pasti semuanya akan menjadi terang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ada satu keraguan untuk anak-anak muda, perempuan yang ada di luar sana, jangan ragu untuk melakukan sesuatu perbaikan di dalam demokrasi yang saat ini kita ada. Jadi Kartini aja memulai umur belasan tahun ya. Dia dalam keadaan yang begitu terkekang dengan adat, tetapi dia memulainya. Nggak harus seperti misalnya Kartini itu kan bangun sekolah gitu, nggak harus kita bangun sekolah gitu. Anak-anak muda, perempuan-perempuan muda di sana nggak harus membangun sekolah, tetapi dari hal-hal kecil. Kartini itu kan melihat dia memulai dengan membuat surat. Nah sekarang bagaimana kita mencari suratmu, ya, mencari suratmu dengan cara-cara yang hal-hal yang kecil. Misalnya nggak harus langsung menjadi hebat gitu ya, atau menjadi yang sempurna, tetapi dari hal misalnya lewat penggalian data, lewat kita juga berkomunitas dengan orang-orang yang baik, atau bahkan bisa mendaftarkan diri sebagai pengawas desa awalnya begitu kan, atau jadi nanti bisa nyalek juga, jangka panjangnya kan kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti ini kita bisa membangun demokrasi itu. Jangan ragu untuk memulai, karena kalau kita ragu ya ambles semua ya demokrasi di Indonesia. Mana generasi muda untuk perempuan-perempuan. Dan negeri ini nggak butuh orang-orang hebat, perempuan hebat, atau perempuan yang sempurna. Namun butuh kamu datang, duduk, dan ngomong tentang bagaimana kita itu bisa melakukan sesuatu dengan baik tentang demokrasi di Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosa atas cerita, pengalaman, dan inspirasi yang luar biasa yang telah dibagikan pada hari ini. Dan sahabat Bawaslu, dari episode kali ini kita semakin sadar bahwa semangat Kartini tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam setiap langkah perempuan yang berani mengambil peran, menyuarakan kebenaran, dan ikut juga dalam menjaga demokrasi. Perempuan bukan hanya pelengkap dalam pesta demokrasi, tetapi juga dapat menjadi penggerak perubahan. Dari tingkat paling dekat dari masyarakat hingga ruang-ruang pengambilan keputusan, kontribusi perempuan itu nyata dan sangat dibutuhkan.
Untuk sahabat Bawaslu, mari kita teruskan dan sebarkan semangat Kartini yang berani, peduli dan berintegritas dalam setiap peran yang kita jalani. Saya Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.